This is Sobat, Students Online Broadcasting and Talk Show. Kamu bisa dengerin seputar inspirasi dari dunia remaja. Keep listening, open, and learn. Bel sekolah sudah berbunyi, tetapi petualang kita untuk mencari inspirasi hebat di dunia tak akan pernah berhenti. Hai sobat, kembali lagi bersama aku Alfia Apriliani sebagai podcaster di podcast Students Online Broadcasting and Talk Show Spenema. Sudah cukup lama kita nggak hadir menemani kalian. Hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa yang selama ini sangat dekat dengan berbagai kegiatan positif di sekolah, terutama yang berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan. Beliau adalah sosok guru yang penuh semangat, sabar tentunya, dan selalu memiliki ide kreatif untuk membangun kesadaran lingkungan di kalangan siswa. Langsung saja, selamat datang Bu Citra. Ya. Sebelum ngobrol lebih jauh, boleh dong Bu Citra memperkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman Sobat Spenema, barangkali ada yang belum mengenal Bu Citra. Halo Sobat Spenema, perkenalkan nama saya Ibu Citra Kusumawati. Saya di sini sebagai pengajar guru atau guru IPA yang kebetulan juga sebagai koordinator Adiwiyata di SMP Negeri 45. Ngomong-ngomong soal koordinator Adiwiyata, sebenarnya kegiatan Pangput itu apa sih Bu? Boleh diceritain, barangkali ada yang belum tahu gitu. Pangput itu kepanjangannya adalah Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup. Dimana dari kata pangeran dan putri itu enggak harus yang cantik gitu ya, cantik ganteng enggak, tapi siapa yang berminat untuk peduli terhadap lingkungan. Dimana ini yang mengadakan adalah salah satu lembaga lingkungan Tunas Hijau. Lembaga ini merekrut siswa-siswi SD maupun SMP untuk mendaftarkan diri. Bagi yang berminat mendaftarkan diri untuk melakukan beberapa aksi tentang bagaimana cara mengolah sampah menjadi lebih bermanfaat gitu. Jadi dari situ nanti akan siapa yang berhasil memenuhi beberapa target atau tahapan yang diberikan oleh Tunas Hijau, maka mereka akan lolos menjadi finalis atau bahkan pemenang Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup. Menarik Bu. Jadi nggak cuma sekedar seleksi ya Bu, tapi juga ada nilai edukasinya. Nah, kalau dari pandangan Bu Citra nih, apa tujuan utama diselenggarakannya kegiatan Pangput ini, terutama bagi kita pelajar, manfaat utamanya itu lebih ke mana gitu? Ya. Jadi manfaatnya lebih mengajak pada para pelajar untuk peduli terhadap lingkungan, bagaimana melestarikan lingkungan. Selain peduli dari dirinya sendiri, juga diharapkan nanti mereka mengajak keluarganya, serta teman-teman sekolah dan lingkungan sekitarnya, seperti itu, dengan melakukan aksi lingkungan yang berkelanjutan. Tapi pastinya untuk bisa ikut kegiatan ini nggak bisa asal maju aja ya Bu. Harus ada persiapan juga. Biasanya apa aja Bu bentuk persiapan yang dilakukan baik dari pihak sekolah maupun dari pihak peserta biar siap tampilnya itu yang benar-benar ada isinya, bukan cuman keren aja. Ya. Jadi kami melakukan persiapan berupa koordinasi dulu terhadap kepada kepala sekolah maupun waka ya. Dari situ setelah itu kami mengumumkan bahwa ada perekrutan siapa yang berminat untuk mengikuti kegiatan Pangput ini. Setelah mereka mendaftarkan diri pada kami menentukan masing-masing pendamping. Jadi kebetulan di sini satu peserta itu akan diberikan satu guru pendamping untuk mereka mendampingi. Jadi setelah itu
mereka akan melakukan koordinasi dengan pendampingnya masing-masing, menentukan proyek apa yang akan mereka lakukan. Jadi proyek berkelanjutan mengolah sampah, baik itu organik atau boleh anorganik ya, atau juga boleh melakukan budidaya tanaman atau mungkin maggot ya, yang sekarang yang lebih terkenal seperti itu. Ngomong-ngomong soal Oh ya, belum. Oh, belum. Oh, ya, Ini ya maaf, Bu. persiapan. Iya. Setelah itu, nah setelah mereka terkumpul pendamping dan peserta, mereka Oh, akan jadi tim gitu ya, ya, Bu. saya akan kumpulkan jadi satu grup WhatsApp supaya kami bisa berkoordinasi lebih enak ya, lebih lancar. Nah, setelah terbentuk kami akan juga mengundang wali murid dari mereka untuk meminta dukungan kepada wali murid untuk mensupport Persetujuan. ya anaknya. Ya juga meminta persetujuan Bapak Ibu wali murid untuk mensupport kegiatan anaknya supaya kegiatan proyeknya itu berjalan maksimal seperti itu. Sudah ya, Bu. Ngomong-ngomong soal ngurus kegiatan, ini pasti di balik semua keseruan itu juga ada tantangan-tantangannya. Iya. Kalau boleh tahu, apa aja tantangan yang pernah Bu Citra hadapi selama ini? Nah, tantangannya ini kadang karena program Pangput ini agak lama ya, butuh Susah beberapa ya, Bu. bulan ya, butuh ketelatenan, butuh kekonsistenan ya. Jadi kadang anak-anak ini semangatnya tuh naik turun. Nah, jadi Mood-moodan ya gitu. kadang ya ada rasa capek ya, kadang ya ada rasa capek lah. Gimana caranya kami sebagai pendamping untuk tetap memotivasi mereka untuk bisa melanjutkan proyek mereka sampai selesai. Benar-benar Ya, niat jadi gitu. mereka harus bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka pilih. Kalau mereka mendaftar menjadi Pangput ya mereka harus menyelesaikan Menyelesaikan. tugas Pangput tersebut. Kalau udah terpilih jadi Pangput ya, Bu, Ya. mereka tuh ngapain aja, Bu? Kayak contoh program-program yang pernah dilakukan oleh para pangeran dan putri lingkungan hidup, baik yang di sekolah maupun di luar, yang menurut Bu Citra paling seru dan yang paling berdampak bagi khalayak umum. Program-program kalau misalkan yang dilakukan di sekolah ya, mereka nanti pastinya akan melakukan program mengadopsi. Jadi yang mengolah sampah berarti pasti butuh bahan baku. Jadi mereka akan meminta atau mengadopsi ke warga sekolah untuk mengumpulkan sampah yang mereka butuhkan ya, atau yang jadi nanti akan dipilah-pilah. Misalkan butuh kain perca, jadi mereka akan mencari warga sekolah yang bisa menyediakan kain perca yang sudah tidak digunakan lagi untuk mereka olah. Itu. Terus yang kedua, apa tadi pertanyaan, lupa saya. Yang paling berdampak bagi khalayak umum, program yang paling Program berdampak. ya. Iya. Selain itu mereka juga akan melakukan kampanye untuk mengurangi sampah plastik misalkan ya. Kan banyak anak-anak yang sampah sekarang kan banyak dari sampah plastik itu dengan melakukan sosialisasi untuk mengurangi sampah plastik dengan cara misalkan pergi ke sekolah, diharapkan membawa tumbler atau tepak makan sendiri, Mengurangi ya, sampah plastik seperti itu. Kalau yang di luar sekolah biasanya program Pangput ini berupa melakukan kolaborasi dengan sekolah lain untuk melakukan kampanye atau sosialisasi juga di luar sekolah, seperti misalnya kemarin tuh di pasar Gresian ya, kalau nggak ya, di pasar Gresian, untuk mengajak para pembeli maupun penjual tidak menggunakan sampah plastik lagi. Jadi kami dari pihak sekolah maupun kolaboratornya itu membawa tas dari kain untuk ditukarkan dengan kain sama kantong plastik yang mereka bawa. Jadi meminimalkan dan mengajak mereka untuk tidak menggunakan sampah plastik. Ya. Oke, Bu, tadi kita udah bahas tentang programnya. Ya. Sekarang aku penasaran dari pengalaman Bu Citra mendampingi selama ini. Manfaat apa aja sih yang biasanya dirasakan langsung oleh peserta, baik secara pribadi seperti rasa percaya diri maupun dalam hal kepedulian terhadap lingkungan? Iya. Secara pribadi untuk anak-anak yang mengikuti Pangput pastinya mereka akan belajar berkomunikasi ya. Mungkin kadang ada yang
awalnya jadi pemalu, akhirnya dia Introvert. belajar, akhirnya dia belajar berkomunikasi, karena nanti pasti akan seperti door to door, meminta atau menanyakan, misalkan dia butuh bahan baku berupa sampah sayur atau kulit buah misalkan. Harus berani tanya Iya, ya, harus Bu. berani tanya apakah sampah ini akan dibuang atau diolah. Kalau misalkan dibuang, dia memintanya untuk diadopsi, untuk Kasih aku aja gitu ya. ya, untuk diolah sampah itu menjadi barang yang bermanfaat. Percaya diri, ya, berkomunikasi juga, belajar meningkatkan rasa percaya diri, karena mereka pasti akan melakukan aksi untuk juga berkampanye untuk mengajak masyarakat banyak untuk peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga pastinya akan menambah banyak teman, ya. Relasi. Relasi teman, ya, karena dengan mengadopsi kan bertemu banyak orang, akhirnya kenal dengan banyak Orang ini, orang, orang ya. itu. Juga dengan berkolaborasi dengan sekolah lain juga akan menambah teman dari sekolah lain. Banyak sekali manfaatnya. Tapi nggak cuman ke peserta ya, Bu. Ya. Kegiatan ini pasti juga berdampak ke sekolah secara keseluruhan. Menurut Bu Citra sendiri, sejauh ini gimana dampak dari kegiatan Pangeran dan Putri Lingkungan terhadap budaya peduli lingkungan di sekolah? Apa udah mulai kelihatan perubahan sikap dari siswa secara umum gitu? Ya, saya lihat ada beberapa sudah terbentuk ya di kelas-kelas itu, mereka memilah sampah plastik itu sudah mulai, ya, karena di sekolah itu juga ada bank sampah juga, ya. Iya. Terus ada anak yang sudah peduli secara langsung, mereka tanggap kalau ada sampah Langsung di depan diambil, mata, dibuang iya, gitu. diambil tanpa malu, dibuang di tempat sampah seperti itu. Atau dia kadang sekolah pernah saya lihat itu istirahat, ada yang membawa karung dia memilah sendiri, dimasukkan di karung untuk dipilah gitu. Inisiatif sendiri. Iya, ya, Bu. inisiatif sendiri. Sudah Dengan ya, senang Bu. hati saya Iya. beri apresiasi. Udah terbentuk jiwa kepeduliannya. Iya. Oke, Bu, obrolan kita hari ini benar-benar bikin semangat buat jaga lingkungan ya, Bu. Iya, Tapi pastinya. sebelum kita tutup, apa harapan Bu Citra ke depannya untuk para peserta Pangeran dan Putri Lingkungan berikutnya, dan juga untuk generasi muda secara luas dalam menjaga lingkungan? Boleh sekalian kasih pesan semangatnya, Bu? Oke. Harapan saya, ya, yang sudah atau yang akan mengikuti program Pangput ini, harapan saya kegiatan atau aksi atau pembelajaran yang mereka terima selama mengikuti Pangput tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi juga di rumah, dalam kehidupan sehari-hari, ya, sampai berkelanjutan, ya. Jadi dan juga saya harapkan tidak hanya satu proyek aja yang mereka lakukan. Misalkan sudah lolos di tahap Pangput ini, meskipun Pangputnya sudah selesai, ya, jadi tetap mengembangkan di proyek-proyek lainnya, ya, yang berhubungan dengan lingkungan. Ya, seperti itu. Oh ya, semangatnya ya. Iya, Bu. Oh iya, Pesan-pesannya. pesannya. Anak-anak, saya pesan untuk anak-anak ini. Iya. Boleh, Bu. Anak-anak atau sobat-sobat Spenema, saya berharap tingkatkan kepedulian kalian terhadap lingkungan sekitar kalian, ya, terutama dimulai dari diri sendiri, ya, diri sendiri. Kemudian bisa kamu wujudkan dengan melakukan hal-hal yang mungkin terlihat sederhana, seperti kalau ada sampah di depan atau di bawah bangku kalian, itu bisa tanpa disuruh langsung dimasukkan ke tempat sampah, ya, tanpa disuruh gurunya. Jadi diperhatikan dulu di lingkungan sekitar kamu dulu, gitu. Sudah ya, Bu. Oke. Nggak kerasa ya, Sobat Spenema, obrolan kita bareng Bu Citra udah sampai di penghujung waktu. Tapi seperti pepatah, akhir dari obrolan bisa jadi awal dari perjalanan.
Terima kasih banyak Bu Citra sudah mengeluangkan waktu untuk hadir dan berbagi cerita luar biasa sama-sama, tentang Alfia. Pangeran dan Putri Lingkungan. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa memotivasi baru untuk kita maupun ya semuanya ya Bu. Amin. Khususnya siswa-siswi di Iya. Spenema ya Bu, buat terus peduli dan ambil peran dalam menjaga lingkungan dari hal kecil, dari diri sendiri dan dari sekolah. Iya. Dan buat teman-teman pendengar, jangan lupa ya, jadi generasi keren itu nggak cuman harus nilainya bagus, outfit keren, tapi juga soal kepedulian kita terhadap bumi yang jadi rumah bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tetap semangat, tetap peduli, dan terus sebarkan hal baik di sekelilingmu. Saya Alfia Apriliani, pamit undur diri dari Students Online Broadcasting and Talk Shows Spenema.